Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan manakala seorang suami hendak rujuk setelah menjatuhkan talak kepada istrinya. Menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam Hasyiah Al-Bajuri, ada 3 hal yang harus diperhatikan sebelum dilakukan rujuk. Yang pertama, suami yang hendak rujuk. Yang kedua, istri yang akan dirujuk. Yang ketiga, redaksi rujuk itu sendiri. Ya. Sahabat kalian, hal pertama yang harus diperhatikan yaitu suami yang melakukan rujuk harus orang yang sah melakukan pernikahan. Seperti apa? Seperti balik, berakal sehat, memiliki kemauan sendiri. Artinya tidak sah rujuk dilakukan oleh anak kecil, oleh orang tunagrahi dan orang murtad. Nah, berbeda dengan laki-laki yang sedang ihram atau mabuk. Walaupun disengaja, maka keduanya tetap sah melakukan rujuk. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah istri yang dirujuk masih dalam masa iddah dari talak roj'i, yaitu talak 1 atau talak 2, bukan dari talak bain. Nah, sehingga tidak sah rujuk setelah habis masa iddah. Jika suami tetap ingin kembali kepada istrinya, maka ia harus melakukan akad baru, sebagaimana akad perkawinan pada umumnya. Jika seorang suami menalak istrinya dengan talak 1 atau talak 2, maka ia berhak rujuk kembali selama masa iddahnya belum habis. Jika masa iddahnya telah habis, maka sang suami boleh menikahinya dengan akad yang baru, disebutkan oleh Abu Suja dalam Al-Ghayah Al-Mutakrib. Sahabat sekalian, begitu pula jika talak yang dijatuhkan adalah talak 3 atau talak bain. Walaupun masa iddah belum habis, maka sang suami tidak bisa langsung rujuk atau menikah dengannya kecuali setelah terpenuhinya 5 syarat. Sebagaimana yang disebutkan atau disampaikan oleh Syekh Abdul Sujah dalam Al-Ghayah wa Al-Takrib. Apa saja syaratnya? Abu Sujah menyebutkan, jika sang suami telah menalaknya dengan talak 3, maka tidak boleh baginya rujuk kecuali setelah ada 5 syarat. Yang pertama, sang istri sudah habis masa iddahnya darinya. Yang kedua, sang istri harus dinikah lebih dulu oleh laki-laki lain. Yang ketiga, si istri pernah bersenggama dan muhalil benar-benar penetrasi kepadanya. Yang keempat, si istri sudah berstatus talak bain dari muhalil. Yang kelima, masa iddah si istri dari muhalil telah habis. Itulah 5 syarat yang harus diperhatikan. Sahabat sekalian, seperti halnya istri yang ditalak bain, istri yang ditalak dengan talak fasah atau istri yang ditalak khulu pun tidak bisa dirujuk. Jadi istri yang ditalak fasah dan talak khulu tidak bisa dirujuk, sehingga sang suami yang ingin kembali kepadanya harus melakukan akad baru. Begitu pula yang ditalak tetapi belum pernah dicampuri, juga tidak bisa rujuk sebab ia tidak memiliki masa iddah. Nah, sebagaimana keadaan suami yang merujuk, keadaan istri yang dirujuk juga tidak boleh dalam keadaan murtad. Selanjutnya sahabat sekalian, yang ketiga hal yang harus diperhatikan oleh suami yang ingin merujuk adalah ungkapan yang dipergunakan untuk rujuk bisa ungkapan sharih atau jelas, atau ungkapan kinayah sindiran disertai dengan niat. Nah, contoh ungkapan sharih diantaranya, aku rujuk kepadamu, atau engkau sudah dirujuk, atau aku mengembalikanmu kepada pernikahanku. Sedangkan ungkapan kinayah contohnya adalah aku kawin lagi denganmu, atau aku menikahimu lagi. Nah, tentunya dengan ungkapan-ungkapan tersebut berlaku bagi orang yang normal bicaranya. Sedangkan bagi orang yang tunawicara cukup dengan isyarat yang memberikan makna yang sama. Nah, sahabat sekalian, lebih lanjut Syekh Ibrahim mempersyaratkan agar ungkapan rujuk di atas tidak diikuti ta'liq atau batas waktu tertentu. Seperti ungkapan aku rujuk kepadamu jika engkau mau. Meskipun istrinya menjawab aku mau,
atau ungkapan aku rujuk kepadamu selama 1 bulan atau 2 bulan. Nah, itu yang tidak boleh ya. Selanjutnya sahabat sekalian, rujuk tidak cukup dilakukan dengan niat saja tanpa diucapkan, pun tidak cukup hanya dilakukan dengan tindakan semata seperti dengan berhubungan badan suami istri. Tetaplah harus diucapkan, bahkan sunahnya di hadapan 2 orang saksi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar terhindar dari fitnah dan keluar dari wilayah perdebatan orang yang mewajibkannya. Nah, sahabat sekalian, kemudian rujuk juga boleh dilakukan tanpa kerelaan istri. Namun tentu saja hal ini perlu dipertimbangkan, mengingat salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan bersama. Jika kerelaan istri diabaikan, bukan mustahil tujuan pernikahan tidak akan tercapai walaupun sudah rujuk, sudah nikah. Demikianlah sahabat sekalian yang harus diperhatikan saat suami akan rujuk dengan istrinya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.